Piracy is existential to our industry. It's an existential threat for our industry. Piracy is an existential threat to the entertainment industry. This is organized crime. This is equivalent of the mafia. There's this whole generation out there that grew up getting free shit on the internet. These guys out there saying they think it's okay to steal our shit on the internet. Fuck you. But we go after piracy hard, and you saw a few years ago we started prosecuting people. That's how you combat piracy. Well, everybody out there thinks, there's millions of people. How could they possibly catch me? It is impressive. And I love how cool and tough these guys act on social media. Because let me tell you what, we've caught a lot of people. And let me tell you what they do. They cry, and they cry. Stream East, Tommy, was a big sort of illegal streaming service. It has been reportedly shut down. They're gonna find you, they're gonna come after you, and they're gonna demand money, and if you don't negotiate and pay the money they want, they're gonna take you to court. We got them. All you have to do is turn it on Saturday, and we got you, fucker. And what happens to people who steal? You get fucking smashed and you go to jail. That's what happens to you. And I make sure that we get you. Halo bro, selama bertahun-tahun UFC menghabiskan jutaan dolar untuk melawan streaming ilegal. Mereka menggugat situs, bekerja sama dengan perusahaan keamanan cyber, meminta penghapusan link secara massal, dan bahkan membantu penegak hukum mengejar operator situs bajakan. Namun pada tahun 2026, masalahnya masih sama. Setiap kali ada event besar UFC, ribuan link ilegal muncul di internet. Ketika satu situs ditutup, situs lain langsung menggantikannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah UFC serius melawan pembajakan. Pertanyaannya adalah apakah pembajakan live sports memang bisa dihentikan. Perang UFC melawan streaming ilegal bukan fenomena baru. Ini sudah dimulai sejak UFC masuk ke fase bisnis digital modern, jauh sebelum istilah illegal stream menjadi hal yang umum di kalangan penggemar olahraga. Salah satu titik awal paling jelas terjadi pada tahun 2011 ketika Zuffa, perusahaan induk UFC saat itu, menggugat Justin.tv. Dalam gugatan tersebut, UFC menuduh platform itu menjadi salah satu jalur utama penyebaran siaran pay-per-view ilegal. UFC bahkan menyebut bahwa sekitar 50.000 orang menonton UFC 121 melalui streaming ilegal di platform tersebut. Kasus ini penting bukan hanya karena skalanya, tetapi karena ini menjadi salah satu langkah hukum besar pertama UFC dalam menghadapi pembajakan digital live sport. Pada titik ini, masalah yang mereka hadapi mulai bergeser dari sekedar pelanggaran individu menjadi persoalan sistem distribusi internet. Justin.tv sendiri kemudian menyelesaikan gugatan tersebut, dan dalam beberapa tahun setelahnya, platform itu berevolusi dan menjadi bagian dari sejarah awal industri streaming modern. Namun, penyelesaian satu kasus tidak pernah berarti akhir dari masalah. Sepanjang dekade 2010-an, UFC semakin sering menghadapi pola yang sama. Setiap kali satu situs streaming ilegal ditutup atau digugat, situs lain muncul dalam waktu yang sangat singkat dengan nama dan domain yang berbeda. Pada fase ini, UFC mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan satu platform tertentu, tetapi sebuah ekosistem yang bisa terus direplikasi. There's this whole generation out there that grew up getting free shit on the internet. So I think everything on the internet should be free. There is a sports organization that's more fan-friendly than we are. We try to do as much as we can for the fans, and then you got these guys out there saying they think it's okay to steal our shit on the internet. Fuck you. Memasuki era kerjasama dengan ESPN pada tahun 2019, banyak pihak mengira pembajakan akan berkurang karena akses legal menjadi lebih jelas melalui ESPN Plus dan sistem pay-per-view yang lebih terstruktur. Namun dalam praktiknya, model ini justru menambah hambatan bagi konsumen. Penonton tidak hanya harus berlangganan layanan streaming, tetapi juga membayar tambahan untuk event besar. Dalam ekonomi digital, setiap hambatan tambahan seperti ini mengingatkan kemungkinan orang mencari alternatif lain yang lebih cepat dan gratis. Pada periode yang sama, streaming ilegal mulai berkembang menjadi ekosistem yang lebih stabil dan terorganisir. Situs seperti Stream East dan berbagai mirror site menjadi bagian dari jaringan global
global yang menayangkan olahraga secara ilegal dalam skala besar. Pada tahun 2024, operasi penegakan hukum terhadap StreamEast menunjukkan bahwa jaringan tersebut mencapai sekitar 1,6 miliar kunjungan dalam 1 tahun sebelum akhirnya ditindak oleh otoritas internasional. StreamEast, which I've never heard of, but the boys were telling me was a big sort of illegal sports streaming service. It has been reportedly shut down. Did you find a stream and send it to your top people? Hey, look, this guy's on his couch right now streaming it. We had a whole team put together. We literally have a whole. If you looked into our anti-piracy team and how it's run and what we do, it's impressive. Well, everybody out there thinks, there's millions of people. How could they possibly catch me? It is impressive. The setup on the anti-piracy team and how they do catch these guys. Namun penutupan tersebut tidak menghentikan pola yang sudah terbentuk. Dalam waktu singkat, berbagai domain baru dan versi cloning kembali muncul. Ini memperlihatkan bahwa pembajakan live sports tidak bergantung pada satu situs, melainkan pada sistem yang terdesentralisasi dan mudah berpindah. Pada tahun 2025 menjadi titik perubahan besar dalam sejarah distribusi UFC. Organisasi ini menandatangani kesepakatan media jangka panjang dengan Paramount. Distribusi UFC Amerika Serikat berpindah ke model streaming berbasis langganan melalui Paramount Plus, dan sistem pay-per-view tradisional dihapus untuk pasar tersebut. Secara teori, perubahan ini menghilangkan salah satu alasan terbesar orang membajak, yaitu biaya per event. Untuk pertama kalinya, semua event UFC masuk ke dalam satu sistem akses tanpa pembelian tambahan. Dari 2011 hingga tahun 2026, pola yang terlihat sangat konsisten, yaitu UFC terus menggugat, situs terus ditutup, model bisnis terus berubah, dan teknologi terus berkembang. Tetapi streaming ilegal tetap ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Dari Justin.tv sampai StreamEast, dari era PPV sampai era Paramount Plus, bentuknya berubah. Tetapi masalah intinya tidak pernah benar-benar hilang. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh cerita ini. Jika UFC sudah mencoba hampir semua pendekatan selama lebih dari 1 dekade, kenapa masalah ini tidak pernah selesai? Ada satu alasan kenapa pembajakan UFC jauh lebih sulit dikendalikan dibandingkan film atau musik, yaitu waktunya. Film bisa ditonton besok, serial bisa ditunda, musik bisa diputar ulang tanpa kehilangan konteks. Tapi live sports tidak bekerja seperti itu. Nilai utama UFC adalah momen yang terjadi saat itu juga. Detik ketika KO terjadi atau ketika submission dikunci tidak bisa diulang dengan cara yang sama bagi jutaan orang yang menontonnya secara live. Disinilah masalah terbesar UFC dimulai. Karena ketika sebuah pertandingan berlangsung secara langsung, setiap detik memiliki nilai ekonomi. Jika seseorang menonton main event secara ilegal pada malam itu, maka nilai siaran tersebut sudah hilang pada saat yang sama. Tidak ada cara untuk mengambil kembali penonton yang sudah melihat hasilnya. Masalah ini diperparah oleh kecepatan distribusi internet. Streaming ilegal tidak bekerja seperti file download yang lambat dan terbatas. Ia bekerja secara real time. Dalam waktu event besar UFC, ribuan stream bisa muncul secara bersamaan di berbagai platform, dari situs khusus streaming hingga aplikasi pesan seperti Telegram atau Discord. Begitu satu stream ditutup, stream lain sudah siap menggantikannya dalam hitungan menit, bahkan detik. Di sisi lain, penegak hukum dan sistem penghapusan konten bekerja dengan logika yang jauh lebih lambat. Proses identifikasi, pelaporan, dan takedown selalu membutuhkan waktu. Dalam konteks film atau konten yang non-live, keterlambatan ini masih bisa ditoleransi. Tapi dalam UFC, keterlambatan beberapa menit saja sudah berarti satu ronde penuh, sudah disiarkan ke ribuan orang tanpa izin. Inilah alasan kenapa banyak analis menyebut live sport sebagai worst case skenario untuk pembajakan digital. Bukan karena teknologinya tidak bisa dilawan, tetapi karena nilai ekonominya terkunci pada waktu yang tidak bisa diulang. Jika UFC ingin menunjukkan betapa sulitnya melawan pembajakan modern, mereka tidak perlu melihat jauh-jauh, cukup melihat kasus StreamEast. Pada Agustus tahun 2024, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau Homeland Security Investigation bersama sejumlah lembaga internasional menyita domain milik StreamEast.
salah satu jaringan streaming olahraga ilegal terbesar di dunia. Menurut data yang digunakan dalam operasi tersebut, StreamEast menerima sekitar 1,6 miliar kunjungan pada periode 1 tahun dan beroperasi melalui puluhan domain berbeda. Angka ini menunjukkan bahwa pembajakan olahraga bukan lagi aktivitas pinggiran internet, melainkan industri digital dengan audiens yang sangat besar. Piracy is existential to our industry. It's an existential threat for our industry. Piracy is an existential threat to the entertainment industry. This is organized crime. This is equivalent of the mafia. They're involved with child pornography, with illegal drugs, with all the ills of society. Bagi organisasi seperti UFC, angka tersebut sangat mengkhawatirkan sebab jika sebuah situs mampu menarik miliaran kunjungan tanpa memiliki hak siar resmi, maka masalah yang dihadapi bukan sekedar beberapa orang yang membagikan link di forum internet. Yang dihadapi adalah ekosistem yang sudah matang, terorganisir, dan memiliki permintaan pasar yang sangat besar. Namun, bagian paling menarik dari kasus StreamEast bukanlah penutupannya. Yang menarik adalah apa yang terjadi setelahnya. Banyak orang mengira penyitaan domain akan menjadi akhir dari ceritanya. And I love how cool and tough these guys act on social media. Because let me tell you what, we've caught a lot of people. And let me tell you what they do. They cry and they cry. They cry and they beg not to be prosecuted and all this other stuff. So we just overcame a huge hurdle in the piracy world, and we're gonna catch some of these guys in 2021, and I look forward to the crying and the begging. Faktanya, hanya beberapa waktu setelah operasi tersebut dilakukan, berbagai domain alternatif, mirror site, dan salinan StreamEast mulai bermunculan. Sebagian menggunakan nama yang hampir sama, sebagian lagi berpindah ke domain baru, sebagian beroperasi dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga lebih sulit dijangkau oleh penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan masalah utama dalam perang melawan streaming ilegal. Menutup sebuah situs tidak otomatis menghilangkan penggunanya. Pengguna hanya berpindah ke tempat lain. Dalam dunia fisik, ketika sebuah toko ditutup, pelanggan mungkin berhenti datang. Di internet, ketika sebuah situs ditutup, pengguna seringkali hanya membutuhkan beberapa detik untuk menemukan penggantinya melalui media sosial seperti Telegram, Discord, Reddit, atau search engine. Karena itu, operasi penutupan situs seringkali menghasilkan kemenangan taktis, tetapi jarang menghasilkan kemenangan strategis. Bagi UFC, ini menciptakan dilema besar. Setiap tahun mereka dapat menginvestasikan lebih banyak uang untuk menutup stream ilegal. Mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan keamanan cyber yang lebih canggih. Mereka dapat menggugat operator situs. Mereka dapat meminta bantuan pemerintah dan pemegang hak siar lainnya. Namun selama permintaan dari pengguna tetap ada, pasokan akan selalu muncul. Inilah alasan mengapa banyak pakar keamanan digital berpendapat bahwa pembajakan olahraga bukan hanya masalah hukum atau teknologi. Ini juga masalah ekonomi. Selama jutaan orang ingin menonton pertandingan tanpa membayar harga resmi, akan selalu ada insentif bagi seseorang untuk menyediakan akses tersebut. Pada awal tahun 2024, CEO UFC, Dana White, membuat pernyataan yang menarik perhatian banyak penggemar MMA. Ia mengklaim bahwa UFC telah bekerja sama dengan teknologi baru untuk melawan streaming ilegal dan menyebut bahwa beberapa orang yang menyiarkan PPV secara ilegal akan ketahuan. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak penggemar mulai bertanya-tanya apakah UFC akhirnya menemukan cara untuk menghentikan pembajakan yang selama bertahun-tahun menggerogoti bisnis mereka. Namun untuk memahami kenapa pernyataan itu menjadi berita besar, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. UFC sebenarnya tidak pernah diam menghadapi pembajakan. Selama lebih dari 1 dekade, mereka telah menggugat situs streaming, bekerja sama dengan perusahaan keamanan digital, mengirim ribuan permintaan penghapusan konten, dan membantu investigasi terhadap operator platform ilegal. Masalahnya bukan kurang usaha, masalahnya adalah teknologi yang digunakan untuk membajak juga terus berkembang. Salah satu metode yang banyak digunakan industri olahraga saat ini adalah digital watermarking. Secara sederhana, teknologi
teknologi ini menanamkan penanda unik ke dalam setiap siaran yang diterima pelanggan. Jika seseorang menyiarkan ulang acara tersebut secara ilegal, pemegang hak siar secara teori dapat melacak dari akun mana siaran itu berasal. Di atas kertas, teknologi ini terdengar seperti solusi yang ideal, namun praktiknya jauh lebih sulit. Pertama, teknologi tersebut hanya membantu menemukan sumber kebocoran setelah stream ditemukan. Teknologi itu tidak otomatis mencegah seseorang merekam atau menyiarkan ulang pertandingan. Kedua, sebagian besar stream ilegal modern tidak berasal dari satu sumber tunggal. Satu akun yang bocor bisa direplikasi, direkam ulang, dipindahkan ke berbagai server, lalu disebarkan ke ribuan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Ketika sumber awal ditemukan, salinannya seringkali sudah menyebar kemana-mana. Ketiga, penegakan hukum membutuhkan waktu. Bahkan jika UFC berhasil mengidentifikasi pelaku, proses hukum tidak terjadi dalam hitungan menit. Sementara nilai utama sebuah pertandingan UFC justru berada pada siaran langsungnya. Jika jutaan orang sudah menonton main event secara ilegal malam itu, kerugian potensial telah terjadi sebelum gugatan pertama diajukan. Inilah mengapa banyak ahli keamanan cyber melihat pembajakan live sport sebagai salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan pembajakan film atau musik. Film yang bocor masih bisa ditarik dari berbagai platform setelah rilis. Pertandingan UFC tidak memiliki kemewahan tersebut. Masalah lainnya adalah skala internet modern. Setiap event besar UFC memunculkan ribuan link ilegal di berbagai platform secara bersamaan. Beberapa muncul di website streaming, disebarkan melalui Telegram, sebagian lagi beredar di Discord, media sosial, atau grup komunitas tertutup. Artinya UFC tidak sedang melawan satu musuh, mereka sedang melawan ribuan target yang terus berubah setiap akhir pekan. Inilah alasan mengapa hingga hari ini belum ada organisasi olahraga yang besar yang benar-benar berhasil menghilangkan pembajakan. NFL, NBA, Premier League, Formula One, hingga perusahaan tinju terbesar dunia menghadapi masalah yang sama. Mereka mampu mengurangi pembajakan, mereka mampu menutup situs tertentu, mereka mampu membuat operasi ilegal menjadi lebih sulit, tetapi mereka belum mampu menghilangkannya sepenuhnya. Dan itulah yang membuat pernyataan Dana White pada akhirnya menjadi sangat menarik. Bukan karena UFC tidak memiliki teknologi yang canggih, bukan karena mereka tidak serius, tetapi karena setelah bertahun-tahun investasi, gugatan hukum, dan berbagai inovasi keamanan digital, masalah yang mereka hadapi masih tetap sama. Setiap kali UFC menggelar acara besar, link ilegal akan terus muncul. Pertanyaan yang banyak ditanyakan orang, kenapa orang terus membajak? Jawabannya adalah harga. Karena harga adalah salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya. Banyak penggemar sebenarnya mampu membayar PPV, namun mereka merasa proses mencari stream ilegal jauh lebih mudah daripada membayar puluhan dolar untuk satu acara. Ini adalah pelajaran yang pernah dialami industri musik. Pembajakan musik mulai menurun bukan karena semua situs ilegal berhasil ditutup, melainkan karena layanan seperti Spotify menawarkan alternatif legal yang lebih praktis. Karena itu, sebagian analis berpendapat bahwa solusi jangka panjang bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga model distribusi yang lebih menarik bagi konsumen. Selama bertahun-tahun, banyak penggemar berargumen bahwa penyebab utama pembajakan UFC adalah harga PPV yang terlalu mahal. Argumen tersebut terdengar masuk akal. Di era ESPN, penggemar Amerika harus berlangganan ESPN terlebih dahulu, kemudian membeli PPV secara terpisah untuk setiap event besar. Bagi penggemar yang mengikuti seluruh kalender UFC, biaya tahunan bisa mencapai ratusan dolar. Man, what you think of the fights? I went, yeah, good. How'd you guys watch it? And it's 4 young guys, and they go, come on, man, we're not paying $80. I went, you just illegally stream? They go, yeah, I went, tons of people are doing that. But I think it's actually good for the fighters. I think it's good. It's good for their popularity, for Correct. sure. And that's all they care about, because the UFC is going to pay them a finite number no matter what. Yeah, and it's probably also good for the sport that way too, because more people see it, more people see how awesome it is. The more people that saw that last fight, the more people are going to recognize how
at the very best level, how fucking exciting the sport Because is. think about ESPN Plus, and when you have to buy the pay-per-view, you're limiting how many people can see that by behind these paywalls. Right. So with these illegal streams, at least for the fighter's sake, everyone can see these great matchups. Namun pada 2025 UFC membuat keputusan terbesar dalam sejarah distribusi medianya. TKO dan Paramount mengumumkan kesempatan hak siar senilai 7,7 miliar dolar selama 7 tahun. Mulai dari tahun 2026, seluruh event UFC di Amerika Serikat berpindah ke Paramount Plus dan model PPV resmi dihentikan. Semua numbered fight dan fight night kini tersedia dalam satu langganan. Secara teori, perubahan ini seharusnya mengurangi pembajakan secara signifikan. Jika selama ini banyak orang membajak karena tidak ingin membayar PPV, maka hambatan terbesar sudah dihilangkan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun UFC telah meninggalkan model PPV, link streaming ilegal masih bermunculan. Ini menunjukkan bahwa harga bukanlah satu-satunya alasan orang membajak. Sebagian orang memang ingin menghindari biaya, tetapi sebagian lainnya sudah terbiasa mengkonsumsi konten secara gratis, terlepas dari berapa harga produk legalnya. Bagi UFC, temuan ini sangat penting. Selama bertahun-tahun, banyak pihak menganggap PPV adalah akar masalah. Namun setelah PPV dihapus, pembajakan tidak ikut menghilang. Yang berubah hanyalah alasan di baliknya. Di sisi lain, perpindahan ke Paramount tetap memberikan keuntungan besar bagi UFC. UFC tidak lagi bergantung pada penjualan PPV per event. Pendapatan utama kini berasal dari kontrak hak siar jangka panjang yang nilainya sudah dijamin di depan. Dengan kata lain, UFC tidak perlu khawatir apakah satu event bisa menjual 500.000 atau 1 juta PPV, karena uang utama mereka sudah datang dari kesepakatan media tersebut. Hasil awalnya juga terlihat menjanjikan. UFC Freedom 250 yang digelar di White House mencatat sekitar 17 juta penonton di Amerika Serikat dan Amerika Latin, menjadikan salah satu acara UFC dengan jangkauan terbesar sepanjang sejarah dan event paling banyak ditonton dalam sejarah Paramount Plus. Namun keberhasilan tersebut juga memunculkan pertanyaan baru. Jika UFC sudah menghapus PPV, memperluas akses penonton, dan mendapatkan kontrak media terbesar dalam sejarah perusahaan, tetapi pembajakan tetap ada, maka mungkin masalah yang dihadapi bukan lagi soal harga. Mungkin UFC akhirnya menemukan sesuatu yang sudah lama dipelajari industri musik dan film, yaitu pembajakan bukanlah masalah yang bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang bisa dilakukan hanyalah membuat opsi legal menjadi cukup mudah dan cukup menarik, sehingga sebagian besar orang memilih untuk tidak membajak. Perang UFC melawan streaming ilegal bukan gagal karena mereka kurang agresif. Masalahnya jauh lebih mendasar. Model live sports modern bergantung pada eksklusivitas siaran, sementara internet dirancang untuk menyebarkan informasi secepat mungkin. Selama dua hal itu terus bertabrakan, UFC kemungkinan akan terus menutup situs bajakan, dan situs bajakan akan terus kembali. Bukan karena UFC tidak berusaha, tetapi karena mereka sedang melawan salah satu karakteristik dasar internet itu sendiri. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat kamu fans UFC di Indonesia, usahakanlah jangan menonton bajakan. Tontonlah yang resmi. Dadah. Wacau, wacau, wacau.